Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyu Nandarudin dengan NIM 1318824200018. Proyek UAS Internet of Things saya berjudul Monitoring Kondisi Penyimpanan Peralatan Laboratorium. Dosen penguji Bapak M. Zainuddin Al-Amin, Eskom, Mkom. Mari kita lihat demo proyek saya. Sekarang saya akan menunjukkan proses pemasangan atau wiring sensor ke ESP32. Pertama, sensor DHT11. Pin VCC dihubungkan ke 3.3 volt ESP32. Pin data dihubungkan ke GPIO 4. Dan pin GND dihubungkan ke ground ESP32. Jangan lupa, saya pasang resistor 10 kilo ohm antara VCC dan data untuk menstabilkan sinyal. Kedua, sensor flame. Pin EO dihubungkan ke GPIO 34. Pin JND dihubungkan ke ground ESP32. Ketiga, sensor peer. Pin VCC dihubungkan ke 5 volt. Pin GND ke ground. Dan pin out dihubungkan ke GPIO 27. Perhatikan, sensor PR wajib menggunakan tegangan 5 volt, tidak bisa pakai 3.3 volt. Setelah semua terhubung, ESP32 siap diprogram. Setelah semua sensor terhubung, langkah selanjutnya adalah mengupload program ke ESP32 menggunakan Arduino IDE. Pertama, saya buka Arduino IDE versi 1.8.19, lalu saya pilih board ESP32 dev module dan port COM3. Kecepatan upload saya atur di 1012/200. Saya klik tombol compile untuk memeriksa apakah ada error pada kode. Proses compile berjalan tanpa ada error. Semua library terdeteksi dengan baik. Selanjutnya saya klik tombol upload, ESP32 terhubung dan firmware mulai dikirim. Proses upload berhasil. Program sudah masuk ke ESP32. Sekarang ESP32 siap berjalan mandiri. Setelah program berhasil diupload, saya buka serial monitor di Arduino IDE dengan baud rate 100/18200. ESP32 mulai berjalan. Pertama, ESP32 mencoba terhubung ke Wi-Fi. Alhamdulillah, Wi-Fi berhasil tersambung dengan EPC pool bus 1 Bijuni 217.52. Selanjutnya, ESP32 mencoba connect ke Firebase. Firebase berhasil terkoneksi. Setelah data terkirim dari ESP32, sekarang saya buka Firebase Console untuk melihat data yang sudah masuk. Saya masuk ke real-time database. Di sini terlihat path monitoring lab dan di dalamnya ada folder monitoring. Di dalam folder monitoring, terdapat data-data sensor yang dikirim oleh ESP32. Ada suhu dengan nilai 28.1 derajat Celcius. Ada kelembapan 45%. Ada nilai flame 4095, yang berarti tidak ada api. Ada status gerakan, dan juga timestamp, atau waktu pengiriman data. Selanjutnya, saya akan menunjukkan aplikasi Android yang dibuat dengan MIT App Inventor. Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan data sensor yang sudah dikirim ke Firebase. Di layar utama ada label untuk suhu, kelembapan, status gerakan, dan nilai flame. Aplikasi ini terhubung ke Firebase menggunakan Web API Key dan database URL. Autentikasi menggunakan email dan password yang sudah terdaftar di Firebase.
Setelah login berhasil, aplikasi membaca data dari Path Monitoring Lab. Sama seperti yang ada di kode ESP32, data ditampilkan secara real-time dan diperbarui secara otomatis. Setelah selesai membuat program, saya melakukan build APK. Caranya, klik menu build, lalu pilih Android app dan download APK. Proses build membutuhkan waktu beberapa saat. Setelah selesai, file APK siap diinstal ke HP untuk diuji coba. Sekarang saya buka aplikasi di HP. Ini adalah hasil akhir dari semua proses yang sudah kita lakukan. Di halaman utama terlihat data suhu 29,5 derajat Celcius, kelembapan 41%, tidak ada gerakan, dan api aman. Status sistem adalah normal. Semua berjalan dengan baik. Kemudian saya mencoba mengubah kondisi dengan memberikan gerakan di depan sensor PAIR. Lihat, aplikasi langsung berubah. Status gerakan menjadi ada aktivitas, status sistem berubah menjadi waspada. Aplikasi merespon perubahan secara real-time, grafik riwayat juga mencatat perubahan data ini. Selanjutnya dilakukan pengujian pada kondisi bahaya. Flame sensor didekatkan dengan sumbe sehingga nilai pembacaannya turun menjadi sekitar 500, yaitu ambang batas 100. Berdasarkan logika program, sistem secara otomatis mengubah status menjadi bahaya. Kesimpulannya, sistem monitoring kondisi penyimpanan peralatan laboratorium ini berhasil dibuat dengan baik. ESP32 dapat membaca 3 sensor yaitu DHT11, Flame, dan PAIR, lalu mengirim data ke Firebase secara real-time. Data kemudian ditampilkan di aplikasi Android yang dibuat dengan MIT App Inventor. Sistem juga dapat mendeteksi perubahan kondisi dan mengubah status dari normal menjadi waspada atau bahaya. Proyek ini membuktikan bahwa Internet of Things dapat digunakan untuk memonitor ruangan penyimpanan secara efektif. Terima kasih telah menonton video demonstrasi UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.